Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Melani Putri Dewitasari dengan NIM 121-60113 dari kelas 2E Psikologi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung Angkatan 2021. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan materi mengenai uji normalitas pada mata kuliah Statistika Inferensial yang diampu oleh Bapak Farid Soleh Nurdin, Eskom MStat. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja masuk ke materinya. Uji hipotesis dan uji normalitas serta penghitungannya dengan SPSS. Pertama kita masuk ke hipotesis. Secara pengertian, hipotesis itu merupakan suatu pernyataan atau anggapan yang mempunyai nilai yang masih mungkin benar atau salah. Jadi masih mengandung nilai yang tidak pasti gitu. Atau sederhananya, menurut Tiro, hipotesis adalah dugaan atau asumsi sementara yang masih harus diuji kebenarannya. Kemudian, bagaimana pengujian hipotesis itu gitu? Khususnya pada pengujian hipotesis statistik ya, terdapat dua hipotesis. Yang pertama itu hipotesis 0 atau H0 yang digunakan untuk menyatakan kondisi parameter yang akan diuji. Kemudian hipotesis 1 atau H1 atau juga bisa yang biasa disebut hipotesis tandingan atau alternatif yang menyatakan bahwa hipotesis 0 itu tidak benar gitu. Jadi hipotesis 1 ini atau H1 itu merupakan kebalikan dari H0 itu gitu. Kemudian seperti yang kita tahu gitu ya, bahwa hipotesis itu kan masih berupa dugaan atau asumsi sementara yang masih harus diuji kebenarannya gitu ya. Lalu bagaimana gitu ya cara menguji hipotesis itu gitu. Nah, untuk mengetahui uji hipotesis ini dapat diterima atau ditolak, itu dapat dilakukan dengan cara uji normalitas. Nah, kita masuk ke uji normalitas. Nah, sekarang kita masuk ke uji normalitas. Istilah normalitas itu menunjuk pada pengertian adanya sebaran data yang normal. Untuk memastikan bahwa sebuah sebaran populasi data berdistribusi normal atau tidak, perlu dilakukan yang namanya uji normalitas. Nah, apabila pengujiannya mengasumsikan bahwa populasi data dalam bentuk normal, maka barulah analisis statistik baru bisa dilakukan. Nah, selanjutnya, mengapa gitu? Uji normalitas itu harus menghasilkan populasi data yang berdistribusi normal gitu. Sederhananya seperti ini ya. Penelitian itu kan merupakan sesuatu yang harus dipertanggungjawabkan gitu. Maka dari itu, data-data penelitian itu harus akurat gitu. Nah, uji normalitas inilah yang gunanya untuk menguji keakuratan pada data penelitian tersebut gitu. Sebab bila mana datanya berdistribusi normal, ini akan memperkecil kemungkinan adanya kesalahan atau kekeliruan pada data penelitiannya gitu. Nah, selanjutnya kita masuk pada tahapan membuat hipotesis statistik. Yang pertama, kita membuat asumsi. Dengan H0 dinyatakan datanya berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Kemudian yang kedua H1 dengan menyatakan datanya tidak berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Kemudian alfa yaitu kesalahan maksimal yang ditentukan oleh peneliti. Biasanya itu 1% atau 5%. Tapi di sini saya menggunakan alfanya sebesar 5%. Kemudian yang kedua, kita tentukan hasil uji kenormalan datanya menggunakan SPSS. Nah, pada uji kenormalannya ini akan menghasilkan nilai probabilitas atau SIG dari Kolmogorov, Smirnov, dan Shapiro-Wilk gitu. Nah, kemudian tentukan kriteria ujinya dengan menuliskan H0 itu ditolak jika sig atau p-value-nya kurang dari alfa. Kemudian H0-nya diterima jika sig atau p-value lebih dari sama dengan alfa. Kemudian terakhir membuat kesimpulan gitu. Nah, kemudian kita masuk kepada tahapan bagaimana sih gitu ya uji kenormalan menggunakan SPSS itu gitu. Nah, yang pertama tentunya kita harus memiliki data yang akan diuji gitu. Nah, pada kesempatan ini saya menggunakan data nilai pretest pada siswa suatu kelas gitu ya. Seperti yang tertera pada gambar di sini gitu. Nah, setelah kita menentukan
data yang ingin kita uji, langkah selanjutnya kita memasuki tahap menginput data pada SPSS. Tahap-tahapnya dapat dilihat pada layar berikut. Yang pertama itu kita klik variable view, kemudian beri judul pada kolom nama. Misalnya yang saya ambil dari data sebelumnya itu kan data pretest gitu ya. Nah, di sini saya menuliskan judulnya nilai pre gitu. Kemudian jika sudah klik data view. Nah, setelah itu akumulasikan nilai pada kolom nilai pre tersebut gitu. Nah, selanjutnya jika nilai tersebut telah diakumulasikan pada tabelnya, klik analyze pada bagian atas, kemudian klik descriptive statistik, kemudian klik explore. Nah, selanjutnya akan muncul tampilan seperti berikut. Kemudian klik tanda panah seperti di gambar. Setelah itu klik plots. Kemudian contreng bagian normality plots with test. Jika sudah, klik continue. Nah, terakhir klik OK. Maka setelah itu akan ada hasil uji normalitas yang keluar gitu ya. Nah, ini adalah hasil uji normalitas dari data yang saya punya. Nah, ini adalah hasil dari uji normalitas dari data nilai pretest siswa yang saya miliki pada bagian sebelumnya. Dapat kita lihat bersama-sama ya, bahwa pada uji kenormalan dari Kolmogorov-Smirnov itu menghasilkan nilai probabilitas 0,178. Kemudian pada Shapiro-Wilk menghasilkan nilai probabilitas 0,068. Kemudian kita masuk kepada kriteria ujinya gitu. Kemudian dapat dilihat bersama-sama di sini bahwa hasilnya nilai probabilitas Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro-Wilk diterima sebab nilai probabilitasnya lebih besar dari sama dengan alfa. Di mana hal ini berarti data pretest eksperimen itu berdistribusi normal dengan taraf 5%. Seperti itu. Sekiranya sekian dari penjelasan materi mengenai uji hipotesis, uji normalitas, dan penghitungan dengan SPSS. Semoga dapat dipahami dan memberi manfaat bagi Anda sebagai penonton. Dan tentunya memaklumi bila mana terdapat kekurangan pada penjelasan ini. Sekian dari saya dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.